Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 4A, 4B, dan 4C. Selamat bertemu dengan Pak Bambang. Pada pagi hari ini, bagaimana kabar anak-anak? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Jangan lupa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar masih buku tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Dari belajar ini, apa yang akan kita capai? Apa yang anak-anak harus dicapai? Belajar pada pagi hari ini, inilah kita tampilkan. Harapan Pak Guru, anak-anak dapat mengukur sudut dengan benar menggunakan busur derajat. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan ukuran sudut yang tidak diketahui dengan tanpa mengukur. Yang ketiga, dapat menyajikan keragaman sosial di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tulis maupun lisan. Yang keempat, anak-anak mampu menjelaskan permainan tradisional engklek atau ingkling. Dan yang kelima, anak-anak dapat menyusun cerita cara bermain engklek atau ingkling. Itu tadi anak-anak tujuan yang akan dicapai oleh anak-anak pada pagi hari ini. Malah kita mulai belajar tentang busur derajat alat pengukur sudut. Coba busur derajatnya dikeluarkan semuanya. Ya, udah. Nah, sekarang kita lihat gambar yang disajikan Pak Guru. Inilah gambar busur derajat untuk mengukur besaran sudut, ukuran besar skala sudut. Kalau kita lihat di situ ada dua angka, yang satu searah jarum jam, yang satunya berlawanan dengan arah jarum jam. Di situ ada alas busur, garis paling bawah itu alas busur. Ada pusat busur. Ya, pada tengah-tengah lurus 90 titik garis ke bawah, pas pertemuan sudut itu namanya pusat busur. Terus ada angka, berarti skalanya mulai dari 0. Kanan ada 0, kiri juga ada 0-nya. Terus bagaimana berikutnya? Ya, cara mengukur sudut yang benar. Setelah anak-anak pegang busur, ya, bukunya dibuka, kita mengukur sudut. Anak-anak gambar dulu sudut yang akan diukur. Ini yang digunakan untuk menghitung besaran sudut menggunakan angka yang searah dengan jarum jam. Itu sudutnya PQR. Sudut PQR dimulai searah dengan jarum jam. Nah, berarti nolnya yang ada di sebelah kirimu. Nah, sebelah kirimu.
ke arah jarum jam. Ada berapa besaran sudut itu? Ya, 90, 100, dan seterusnya. Itu ada. Nah, kita lihat saja berapa besaran sudutnya di situ. Itu apabila mengukur sudut dengan menggunakan angka yang searah dengan jarum jam. Anak-anak gambar dibuktikan. Ya, ya, gimana? Sudah? Alhamdulillah, saya yakin anak-anak sudah pinter semua karena sudah yang kesekian kali anak-anak belajar. Yang berikutnya, yang digunakan untuk menghitung besaran sudut menggunakan angka yang berlawanan arah dengan jarum jam. Anak-anak gambar sudut A, B, C. Nah, seperti contoh di layar yang ditampilkan oleh Pak Bambang. Sudut ABC. 0 yang ada di sebelah kanan tangan anak, sebelah kanan kalian, terus ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Berapa besar sudutnya? Ya, itu alas busur, pusat titik busurnya, skala nolnya dari, nah, itu. Ya, dipraktekkan coba. Anak-anak mempraktekkan. Iya, iya, cepat sekali. Tempelkan, langsung dihitung. Berapa besar sudutnya? Iya, terima kasih. Ya, sekarang kita lanjutkan. Adakah cara lain untuk mengetahui besar sudut suatu bangun? Tadi katanya hanya menggunakan busur derajat. Kok ada pertanyaan seperti ini? Adakah cara lain? Ya, jawabannya ada. Terus yang bagaimana? Cara mengetahui besar sudut tidak menggunakan busur derajat. Mari kita lihat layar yang ditampilkan Pak Bambang. Ya, ini perhatikan gambar segi 4 berikut. Anak-anak, kalian lihat itu bangun A. Bangun A, ya kamu lihat bangun apa itu? Ada 4 sudut. Yang ketiga sudut sudah diketahui. 115 derajat, 70 derajat, 70 derajat. Berapakah sudut yang belum diketahui? Nah, sekarang yang berikutnya, yang B. Ada 4 sudut. Yang belum diketahui 2. Tetapi yang 1, yang 2 belum diketahui tidak sama. Mengapa tidak sama? Dibuktikan apabila anak-anak melihat sudut terus diberi tanda siku, berarti sudut itu sudut siku-siku. Besarnya pasti 90 derajat. Nah, sekarang lihat sudut B. Sudut B yang sudah diketahui, sudut lancipnya 46 derajat. Sudut yang tumpul di atas 102 derajat. Yang dikasih siku berarti 90 derajat. Pasti itu. Berarti tinggal yang satunya belum diketahui. Berapakah itu? Sekarang yang C. Yang C yang diketahui baru 1. Yang dikasih tanda siku 2. Yang 1 lancip belum diketahui. Kita lihat. Oh, yang sudah diketahui besar sudutnya 125. Yang siku berarti 90-90. Tinggal yang satunya. Kita tidak perlu menggunakan busur derajat. Kita bisa menghitung. 125 tambah 90 tambah 90. Nanti tinggal yang sudut lancipnya. Sekarang yang D. Ada 4 sudut juga. Ya. 125, 55, 55. Yang satunya belum diketahui. Yang E sama. Yang F juga sama. Apa ini rahasianya anak-anak? Ya, anak-anak perlu tahu. Keempat sudut yang ditampilkan itu apabila diukur seluruhnya
besar sudutnya ada 360 derajat. Jadi yang A itu tinggal ditulis besar sudut keseluruhan 360 derajat dikurangi 115 kurangi 70 kurangi 70, ya sisanya itulah yang belum diketahui. Pak, kalau yang C kan diketahui ya 1, yang 2 itu sudah pasti 90. Maka tinggal 360 kurangi 125 kurangi 90 kurangi 90, tinggal yang sudut lancipnya tanpa mengukur sudah kita ketahui. Bagaimana tabelnya? Nah, sekarang kita lihat. Cara mengetahui besar sudut tanpa mengukur. Tadi. Yang A tadi. Ya. 360 dikurangi 115 dikurangi 70 kurangi 70 sama dengan, berarti yang belum diketahui tadi 105. Sudut B 360 dikurangi 102 dikurangi 46 dikurangi 90 karena tadi ada sikunya 1. Berapa sisanya? 122 derajat. Yang C 360 derajat dikurangi 125 yang dikasih tanda ada 2 siku. Ya berarti 125 kurangi lagi 90 kurangi lagi 90. Sisanya berapa? 55. Berarti besar sudutnya 55 derajat. Yang D 365 dikurangi 125 kurangi 55 kurangi 55. Berapa yang belum diketahui? 125. Berarti besar sudutnya yang D yang belum diketahui 125 derajat. Yang E sama. Ada 108. 360 kurangi 108 kurangi 72 kurangi 72. Sisanya berapa? 91. Berarti besar sudutnya yang E belum diketahui adalah 91 derajat. Yang F sama. 360 kurangi 86 kurangi 120 kurangi 120. Sisanya 34. Ya, berarti besar sudut yang F 34 derajat. Sudut yang belum diketahui. Itu tadi anak-anak cara mengetahui besaran sudut tanpa menggunakan alat ukur. Tetapi tidak semua sudut bisa diketahui tanpa alat ukur. Ini bangun-bangun tertentu. Ya, perlu dipahami, tidak semua. Ya. Ya. Anak-anakku, itu tadi kita belajar tentang mengukur sudut. Nah, sekarang kita lanjutkan belajar permainan tradisional yang ada di daerah kita. Anak-anak ada di daerah mana? Kota Semarang. Kota Semarang itu provinsinya mana? Ya, Jawa Tengah. Berarti yang ada di provinsi Jawa Tengah. Permainan tradisional. Dulu pada subtema 2 kita juga belajar tentang permainan tradisional dari Sumatera Barat. Sekarang Jawa Tengah. Ini contoh permainan yang ada di negara kita. Contoh permainan tradisional dulu. Gubak sodor. Nah, kalau zaman Belanda namanya gubek tu strundedo. Gubak sodor. Ya, dulu zaman dulu waktu kecilan Pak Bambang ini dimainkan pada bulan purnama malam hari. Karena dulu tidak banyak tempat-tempat hiburan, alat-alat hiburan tidak seperti sekarang. Ada TV, ada HP, ada macam-macam. Anak-anak bisa bermain di sana. Yang kedua, bakia. Ini permainan tradisional yang kita kenal sejak dulu. Sejak saya belum lahir, permainan ini sudah ada. Petak umpet, engklek. Siapa yang bermain engklek? Nah, anak-anak, permainan engklek.
Engklek itu permainan yang ada di Jawa Tengah. Kalau di daerah lain juga ada permainan engklek, namanya lain. Cara bermainnya sama. Ternyata permainan engklek ini bisa dipermainkan untuk anak-anak kecil seperti gambar yang kamu lihat itu, anak-anak remaja maupun dewasa. Itu engklek. Sekarang kita pelajari tentang permainan engklek. Karena permainan engklek, nama engklek ini, permainan engklek ini adalah permainan dari Jawa Tengah, engkleknya. Kalau di tempat lain ada, tapi namanya tidak engklek. Hanya nama yang membedakan. Nih, anak kecil yang kalian lihat dalam layar, anak itu dewasa itu, bukan remaja lagi itu. Nah, kalau tadi ada yang, nah, ada anak yang usianya 15-an tahun itu. Sekarang anak kecil dengan remaja atau dewasa itu. Cara bermain engklek atau ingklek. Engklek ini ada yang menyebut ingklek. Secara umum, cara memainkan engklek adalah dengan melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat. Namun, untuk kotak-kotak yang letaknya bersebelahan seperti sayap, pemain tidak perlu melompat dengan satu kaki, melainkan meletakkan kakinya pada kedua kotak tersebut secara bersamaan. Seperti pada gambar tadi. Terus bagaimana pola permainan engklek? Pola peta engklek. Sekarang kita lihat. Ada pola pesawat. Gambar pola tempat bermainnya itu ada pola pesawat, pola gunung, pola baling-baling. Seperti apakah? Ya, pola pesawat. Ya, kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sampai angka 7. 1, 2, 3. Terus ke sayap 4. Ke kepala 5. Sayap lagi 6. Tengah-tengahnya 7. Di dadanya 7. Pola gunung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Pola baling-baling. Nah, inilah pola. Jadi kalau mau engklek kesepakatan mau menggunakan pola apa? Pola pesawat, pola gunung, atau pola baling-baling. Tergantung kita kesepakatan si pemainnya. Anak-anakku yang saya cintai, kelas 4A, 4B, dan 4C, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang anak-anak siapkan buku tulis untuk mengerjakan tugas hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau keluar rumah, pakai masker. Selamat belajar, selamat bekerja. Sampai jumpa pada hari berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.